Timnas Indonesia U17 akan melawan Mali U17 pada pertandingan terakhir. Sekarang ini di klasemen Timnas Indonesia U17 masih berada di posisi kedua dengan 4 poin. Sementara itu Mali U17 berada di posisi pertama dengan 6 poin. Maka dari itu pada pertandingan terakhir nanti Timnas Indonesia U17 harus bisa mendapatkan kemenangan atas Mali U17 jika mereka mau mendapatkan juara. Walaupun secara kualitas ada sejumlah perbedaan cukup signifikan terasa. Seperti inilah komentar untuk Timnas Indonesia U17. Lawan seimbang cuma Mali di turnamen ini. Uzbekistan nurunin tim lapis 2 atau 3. Tajikistan masih meraba-raba timnya dan Mali, saya rasa ini tim udah jadi. Mali di kelompok umur emang ngeri banget. Beberapa kali tembus semifinal World Cup kelompok umur. Kalau Senin Indonesia harus menang, kalau kalah atau imbang yang juara bakal Mali. Tapi Mali itu lawan yang sangat berat, mudah-mudahan Indonesia bisa menang. Kalau back mainnya kompak, pertahanan rapih, gak ada kesalahan, saya yakin bisa menang lawan Mali. Timnas Indonesia kini berada di posisi kedua. Laga pamungkas menghadapi Mali pada Senin 18 Agustus 2025 akan jadi penentuan siapa yang keluar sebagai juara turnamen. Garuda Muda harus tampil habis-habisan demi harumkan nama bangsa. Dukung terus Timnas Indonesia karena sejarah baru bisa tercipta. Bukan masalah tim lawan lapis 2 dan lain-lain, tapi lihat skema permainan Timnas U17 itu enak dilihat. Semoga bisa curi poin saat melawan Mali. Lawan Mali kayak latihan fisik dan sprint. Negara-negara dari Afrika fisik sama larinya sih gacor banget. Walaupun laga uji coba tapi ngeri juga sih lawannya. Kalau lawan Mali bisa menang atau seri sih, wah semakin keren. Sebuah prestasi yang patut diapresiasikan di masa yang akan datang. Sejarah tercipta meskipun bukan ajang resmi karena baru Timnas U17 pertama kalinya mengalahkan tim terkuat Asia, Uzbekistan. Sekarang Timnas sudah jauh berubah, senior juga bisa mengukir sejarah mampu mengalahkan Arab, Cina, dan Bahrain. Dan menurutku U17 sudah layak masuk Piala Dunia. Permainan semua sudah mapan, tidak butuh tambahan pemain. Namun PR Coach Nova cuma satu, mental ketika sudah masuk Piala Dunia, apalagi lawannya Brasil. Semoga dari pertandingan malam ini, semua mental pemain sudah siap menuju Piala Dunia U17 bulan Oktober mendatang. Tetap semangat adik-adikku. Pelatih Nova didikan Sintayong, beda kelas sama pelatih lain. Semoga Coach Nova dikontrak U17 seumur hidup. Mantap fisiknya Timnas U17, selamat Coach Nova. Tinggal asah passing sama shooting bakal lebih mantap. Harapannya tren positif ini terus bertahan dan bagiku wajib juara. Kenapa begitu? Karena kalau nggak juara bahaya dipecat soalnya. U17 para pemainnya menjanjikan ini. Nonton match yang dilatih Coach Nova membawa nostalgia ke game plan Coach Sintayong. Main sabar dan counter attack dan memanfaatkan peluang. Lebih bagus game plan ini daripada yang U23 kemarin yang dapat bola passing ke bawah terus. Harus ada yang bersinar dari skuad ini, jangan sampai 5-10 tahun lagi pemain Uzbekistan yang sekarang ada yang berkarir di Liga Top Eropa, sementara pemain Indonesia main di Liga 2. Tapi tahu nggak, kalau negara lain itu, usia muda mainnya nggak terlalu serius, tapi pas senior mereka naik level, tapi kalau di kita, usia muda terlalu serius, pas senior melempem. Fakta kan? 2 match, 3 gol heading, nggak ada alasan kalah postur buat duel udara. Mau itu KW berapa pemain Uzbekistan, mau lapis kedua atau apalah bodo amat. Yang jelas Timnas U17 sungguh luar biasa kualitas permainannya. Setidaknya membuang rasa jengkel Timnas U23 kemarin. Dari kualitas permainan lebih nyaman dinikmati ya ini calon-calon regenerasi Timnas senior nanti. Bravo, Timnas kalian telah membuat sejarah dengan mengalahkan juara Asia Uzbekistan. Kayaknya metode build up ala Sintayong yang diadopsi oleh Coach Nova memang lebih cocok untuk Timnas kita. Sayang kalah penguasaan bola, gak sesuai filosofi tim kepelatihan terbaik si paling total football. Cuma Timnas U17 ini yang selalu menghasilkan peluang dari sepak pojok, gak sia-sia sepak pojoknya. Kedalaman skuad hampir tidak ada bedanya, semua gacor. Dan permainan positif attacking, stamina juara. All credit to Timnas U17 dan Coach Nova buat persembahan kemerdekaan Indonesia. Indonesia belum menurunkan pemain terbaiknya. Pemain diaspora akan menyusul di turnamen sesungguhnya yaitu Piala Dunia U17. Jadi pencapaian ini sudah sangat luar biasa. Mau itu Uzbekistan, B, C, sampai Z pun tim Indonesia sudah menampilkan permainan yang baik. Lihat saja besok kalau pemain diaspora sudah bergabung.
Pergantian pemain U17 ini bagus banget, jadi performa para pemain tidak ada yang menurun, beda waktu lawan main sebelumnya pergantian pemain di babak kedua agak drop. Jadi akhirnya kesusul jadi 2-2. Asik banget pola mainnya adik-adik timnas, keren dan gokil peningkatannya. Berharap Mali yang menang nanti lawan Indonesia, kalau Indonesia yang juara malah cemas di Piala Dunia nanti ngedrop gara-gara kebanyakan pujian. Negara Indonesia sangat tertinggal dengan negara Afrika. Afrika itu negara miskin, tapi sepak bolanya kuat. Apa yang membedakan ketika mereka ikut sebuah turnamen apapun itu, baik non-resmi atau resmi, mereka fight. Karena mereka bukan cuma incar prestasi tapi uang. Uang itu digunakan mereka untuk perbaikan kehidupan mereka. Jadi mereka gak manja dan bisa berkembang jadi negara kuat. Di sini, fasilitas ada, tapi cara menghargai sebuah permainan saja tidak ada. Mental lemah gak mau abroad. Pemain Afrika saja banyak yang keluar abroad. Jujur, kita dulu masih di atas negara-negara Afrika. Sekarang apa? Tim sepak bola Indonesia saja selalu sulit lawan tim Afrika. Sayang bicara soal player Indonesia yang mentalnya lemah dan cara federasi membangkitkan tim nasional serta liga. Erick Thohir, mau sampai kapan? Kalau adu tenaga dan sprint jelas bakal kalah melawan Mali, harus adu taktik dan strategi. Tajikistan bisa ngegolin Mali, berarti Indonesia bisa. Umur masih 17 tahunan, seluruh pemain skuad Mali yang potensial bagus diambil Indonesia, terus dilepas main di liga terbaik. Tunggu 5 tahun, artinya di umur 22 tahun boleh jadi WNI. Kira-kira tetap gacor? Enggak ya? Kita akui Mali di atas 3 peserta lainnya, tapi itu bukan jaminan untuk Indonesia kalah. Striker Garuda harus lebih gacor dari Mali kalau mau jadi juara dan lolos dari grup Piala Dunia U17 nih. Mali produktif banget nih. Besok seru kalau lawan Indonesia, bisa menjadi tolak ukur level dan kemampuan Garuda Muda, apakah bisa bersaing di Piala Dunia U17. Kita belajar dari Mali pengembangan usia muda, bisa punya skill mental yang baik. Bisa nih kayaknya Senin lawan Mali Indonesia menang, hampir semua pemain U17 Indonesia sudah dikeluarin, bisalah juara. Asal menang lawan Uzbekistan dan Mali, Indonesia juara. Akan ada beberapa pemain top Mali yang akan main di klub top Eropa, percayalah.